Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Murtadillah dengan NIM 230602079 kelas 1 yaitu pada hari Rabu jam 10.20 sampai jam 12.55 akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep anggaran publik dan fungsinya. Materi ini membahas pengertian anggaran publik, karakteristiknya, fungsi-fungsinya, serta contoh penerapan dalam APBN. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana anggaran berperan dalam perencanaan dan penganggaran sektor publik. Apa sih latar belakangnya? Latar belakang anggaran publik merupakan alat utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui anggaran, pemerintah menentukan program apa yang menjadi prioritas dan sektor mana yang harus didahulukan. Namun, kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat tidak sebanding dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyusun anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, anggaran publik juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian anggaran publik. Apa sih itu anggaran publik? Anggaran publik dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran ini memuat pendapatan dan belanja pemerintah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan publik. Karena menggunakan masyarakat, anggaran publik harus disahkan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR untuk APBN dan DPRD untuk APBD, sehingga memiliki kekuatan hukum dan wajib dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah APBN. Apa sih itu APBN dan APBD? Anggaran publik di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu APBN dan APBD. APBN merupakan anggaran pemerintah pusat yang berlaku secara nasional dan ditetapkan melalui undang-undang. APBN digunakan untuk biaya program nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang strategis. Sementara itu, apa sih itu APBD? APBD merupakan anggaran pemerintah daerah, anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, serta ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD ini berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Selanjutnya adalah karakteristik anggaran publik. Anggaran publik memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah anggaran publik tidak berorientasi pada keuntungan, yaitu laba. Tidak ada namanya laba, melainkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah anggaran ini menggunakan dana publik sehingga harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Ketiga, anggaran publik berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Anggaran dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta keputusan politik pemerintah. Fungsi anggaran publik. Secara umum, anggaran publik memiliki 4 fungsi. Pertama adalah fungsi alokasi, yaitu penyediaan barang dan jasa publik. Kedua fungsi distribusi yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan. Ketiga adalah fungsi stabilitas untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dan keempat, fungsi regulasi yang digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat. Yang keempat fungsi ini menunjukkan bahwa anggaran publik merupakan instrumen kebijakan yang sangat strategis.
Fungsi alokasi dan distribusi. Uh, Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit. Penyediaan ini umumnya tidak dapat dilakukan oleh mekanisme pasar sehingga memerlukan peran pemerintah. Sementara itu, fungsi distribusi bertujuan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Contohnya adalah program bantuan sosial dan subsidi pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Setelah itu adalah fungsi stabilitas. Berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Contoh penerapannya adalah seperti di refocusing anggaran saat pandemi COVID-19. Sedangkan fungsi regulasi digunakan untuk mengerahkan perilaku ekonomi masyarakat, misalnya melalui pemberian insentif pajak bagi UMKM agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Setelah itu adalah proses perencanaan anggaran. Proses perencanaan anggaran ini dimulai dari perencanaan pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan APBN atau APBD, setelah itu disahkan oleh DPR atau DPRD. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan bertujuan dengan dengan kebutuhan dan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kasus nyatanya. Kasus nyata penerapan anggaran publik ini dapat dilihat pada kebijakan refocusing dan realokasi APBN saat pandemi COVID-19 yang kita alami pada tahun 2019. Pemerintah mengalihkan anggaran dari belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial ke sektor yang lebih mendesak. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial melalui bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi dengan memberikan dukungan kepada UMKM. Kebijakan ini menunjukkan peran anggaran publik dalam menjalankan fungsi alokasi dan stabilitas. Contoh nyatanya dalam yang baru-baru ini adalah seperti kasus Aceh sekarang dalam bencana. APBN dialihkan untuk bencana-bencana untuk mengurangi bencana serta memakmurkan rakyat kembali. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, anggaran publik sangat menentukan arah pembangunan kesejahteraan masyarakat. APBN dan APBD merupakan instrumen utama kebijakan publik yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pelayanan publik melalui fungsi alokasi, distribusi, stabilitas, dan regulasi anggaran. Publik berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penganggaran harus dilakukan secara transparan dan efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa anggaran publik bukan hanya sekedar angka atau laporan keuangan pemerintah, tetapi merupakan alat kebijakan yang sangat menentukan arah pembangunan. Melalui anggaran publik, pemerintah menetapkan prioritas, memilih program yang didahulukan, dan menentukan bagaimana dana masyarakat digunakan untuk kepentingan bersama. Kita juga dapat memahami bahwa APBN dan APBD berperan penting dalam menyediakan pelayanan publik dan menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas pengembangan sektor publik. Jadi, adapun tantangan yang harus kita hadapi adalah salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan masyarakat. Selain itu, masih terdapat permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran anggaran, kurangnya transparansi, serta lemahnya pengawasan di lapangan.
Di tingkat daerah, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran publik harus diperbaiki agar benar-benar efektif dan berpihak kepada masyarakat. Demikian presentasi yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kita yang kami paparkan tadi, yang saya paparkan tadi, dapat diaplikasikan ataupun dijadikan refleksi dan renungan bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.